Pemirsa, potensi pertumbuhan Kalbe Farma sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Kalbe Farma Tbk bersama Presiden Direktur Kalbe Farma Tbk, Fijong Tius. Selamat pagi, Pak Fijong Tius. Selamat pagi, Cakri. Salam sehat semuanya. Salam sehat selalu, Pak. Ini salah satu yang juga menggerakkan Kalbe Farma karena ingin terus menyehatkan bangsa, menyehatkan masyarakat Indonesia begitu. Nah, untuk kinerja perseroan, kita lihat juga Kalbe Farma termasuk yang dalam kondisi yang sehat begitu ya. Tapi sebenarnya kinerja perseroan untuk saat ini melihat dari perkembangan di semester 1 2021 seperti apa, Pak? Ya, kami melihat semester 1 ini ada suatu tren perbaikan ya. Dari awal tahun sampai di bulan Juni, kami lihat trennya improving. Tren bisa dilihat dari sisi beberapa produk yang di konsumen ya, beberapa produk kesehatan kita. Jadi cukup menggembirakan sih trennya, dan kita melihat tren perbaikan ini baik itu di daya beli maupun distribusi kita lihat cukup kuat ya selama 6 bulan pertama, dan harapannya nanti akan lanjut sampai ke semester kedua nanti. Baik, tadi kalau kita juga mendapatkan informasi dan data distribusi dan logistik ini juga mengalami peningkatan juga begitu selama semester 1 2021, bahkan kalau dilihat secara year on year juga memang ada kenaikan begitu. Ini apa yang menjadi sasaran dari Kalbe Farma sendiri begitu, Pak? Kami melihat memang sejak khususnya ini pandemi ya, sejak 1,5 tahun mungkin hampir 2 tahun ya berjalan, banyak sekali terjadi perubahan konsumen-konsumen kita di dalam mencari ya produk-produk kesehatan. Nah, khususnya ini melalui teknologi digital. Jadi kami melihat kebutuhan digital ini baik itu online ya, transaksi online, melalui distribusi maupun melalui yang platform kami yang B2C gitu ya, Klik Dokter, itu semua berjalan dengan baik. Nah, ini yang peningkatan ini yang akan membuat kenapa pertumbuhan di semester pertama ini meningkat cukup besar, double digit ya. Ini satu hal yang pengaruh dari pemanfaatan teknologi digital di konsumen kita meningkat cukup besar. Betul, mau tidak mau karena faktor ada pandemi, akhirnya masyarakat juga harus shifting ke teknologi digital. Ternyata bagi perseroan ini sangat membantu begitu ya, Pak ya. Seberapa besar sih Pak persentasi dari Kalbe Farma sendiri memanfaatkan teknologi digital atau digitalisasi dalam hal distribusi dan logistik untuk saat ini? Ya, kami sudah mulai sebenarnya bukan karena pandemi saja ya. Waktu sebelumnya kira-kira mungkin 3-4 tahun yang lalu kami mulai membentuk ya, paling tidak ada 2 channel ya. Satu yang B2C maupun yang B2B. Jadi ada yang langsung ke konsumen, ada yang langsung ke toko-toko ataupun apotek, rumah sakit, klinik gitu ya. Jadi ini kita bangun. Nah, memang pada saat dibutuhkan selama pandemi ini, aplikasi ini bisa langsung dipakai, dan kami bisa menjangkau lebih dari 200.000 outlet ya. Kami bisa lebih dari mungkin jutaan konsumen gitu ya. Ini semua sudah berjalan dan ini meningkat terus. Ini yang saya lihat perubahan mungkin perilaku ya, karena banyak di rumah ya. Betul. Karena membutuhkan banyak obat-obatan atau suplemen begitu ya, Pak? Ya, kebutuhan kesehatan kan nggak bisa ditunda juga ya. Jadi kita juga menyediakan baik itu yang offline maupun yang online kita siapkan, dan ternyata memang itu bisa dipakai secara langsung sampai saat ini. Dan tidak dipungkiri itu menjadi salah satu penopang adanya pendapatan yang meningkat begitu ya untuk Kalbe Farma dalam hal ini. Untuk hal baru yang juga sedang dilakukan atau tengah dilakukan oleh Kalbe Farma, ini ada proses pembuatan vaksin Genexine begitu Pak. Sejauh ini seperti apa progresnya begitu? Ya, kita tahu bahwa kebutuhan vaksin kita itu yang dalam jangka pendek ya, tahun ini, tahun depan ini yang paling urgent gitu. Ini memang dibutuhkan sekali pengadaannya. Jadi kenapa Kalbe bersama dengan partner kita dari Korea Selatan dan Genexine ini sekarang masih dalam tahap uji klinis ya. Ini sekarang berlangsung. Mudah-mudahan nanti menjelang akhir tahun gitu kita bisa menyimpulkan hasil dari uji klinis ini
ya kita berusaha supaya hasilnya memang memberikan hasil yang baik gitu ya. Sehingga bisa mendapatkan emergency approval dari Badan POM supaya bisa langsung dipakai. Nah ini yang upaya kita sekarang masih berlangsung. Ya so far so good ya. Jadi kita berupaya ke sana sehingga ini menjadi sumber tambahan mungkin ya bagi kita semua adanya vaksin yang nanti akan diproduksi lokal juga ya. Jadi tidak hanya impor tapi benar-benar akan menjadi produksi lokal di Indonesia gitu ya. Nah untuk pendanaan atau investasi dari memproduksi Genexin ini dari mana kas? Dari kas internal kah atau secara menarik investor begitu untuk pembiayaan dari produksi Genexin? Ya, kalau kita melihat pasti sumber dana kita buka secara terbuka, artinya bisa internal, bisa juga mengundang investor, ataupun mungkin juga melibatkan perbankan juga ya, karena ini kan satu hal yang saya rasa sangat terbuka, karena ini istilahnya inisiatif vaksin ini kan tidak hanya untuk hari ini. Ya. Betul, untuk jangka kita lakukan kan panjang untuk, begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali, jangka panjang, karena jangka panjang ini pasti ya walaupun COVID nanti sudah selesai gitu ya, pasti kebutuhan vaksin pun akan dibutuhkan juga gitu. Makanya kami melihat proyek ini bisa dibagi jangka pendek, menengah, jangka panjang gitu ya. Nah ini pendanaannya kalau jangka pendek mungkin internal bisa ya, karena jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi kalau mau lebih komplit lagi ya kita akan terbuka ya untuk mengundang investor masuk maupun melibatkan sektor perbankan juga. Baik. Ini juga membuka peluang bagi investor masuk khususnya untuk bidang secara medis begitu ya. Ini Kalbe bisa membuka peluang ya untuk itu. Nantinya distribusi ini juga hal penting mungkin yang ingin diketahui masyarakat atau investor nantinya untuk proses distribusi dari Genexin sendiri. Apakah akan dengan konsep gotong royong atau berbayar? Akan seperti apa ke depannya untuk mengatur distribusinya? Ya saat ini kami mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan itu masuk bagian daripada yang hari ini berarti peraturannya adalah vaksin gotong royong karena itu yang mengarah kepada korporasi ataupun karyawan gitu ya. Apakah nanti ke depan itu menjadi berbayar, nanti kita ikutin aja peraturan dari Kementerian Kesehatan. Kita akan ikut prosedurnya apa ya kita yang penting buat kami adalah barangnya harus siap dulu nih. Diproduksi dulu begitu ya Pak ya? Betul, kita lakukan uji klinis, semuanya baik, pengadaan lokal, nanti dalam jumlah-jumlah tertentu kita tingkatkan lagi di dalam 1-2 tahun ke depan. Jadi ini saya rasa ini yang tugas kami, yang kami jalankan sampai hari ini. Fokus pada produksi, progresnya seperti apa, uji klinis dan bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh kebutuhan medis masyarakat Indonesia begitu. Baik. Kalau untuk implementasi tadi yang menarik juga adalah Kalbe Farma ingin mengimplementasikan atau proses membuat ekosistem herbal. Kalau kita tahu produksi obat-obatan herbal kita ternyata masih banyak juga yang diimpor begitu. Sebenarnya presentasinya seperti apa Pak Fijong antara yang diimpor dengan kita masih memanfaatkan bahan baku lokal begitu? Ya saat ini memang kita melihat bahan baku ya, sumber bahan baku memang sebagian besar masih impor, walaupun produk jadinya sudah dibikin di Indonesia gitu ya. Nah, kembali lagi ini untuk dalam jangka panjang untuk menciptakan yang namanya kemandirian kesehatan Indonesia. Saya rasa semua sektor ya, semua pemain farma ataupun kesehatan harus mengarahkan perhatian kita. Nah, di Kalbe kami memilih 2 inisiatif ya. Satu adalah herbal yang tadi disebutkan, ya karena kita tahu herbal kita kaya sekali ya. Kami baru mulai 1 nih, padahal kan banyak sekali ya. Kita baru mulai dengan jahe merah, banyak sekali ya. Sumber daya alam itu Indonesia herbal luar biasa. Nah pendekatan kedua adalah yang tadi berbasis biologi. Jadi sama-sama nanti menghasilkan bahan baku obat nanti, ya. Jadi mudah-mudahan 2 ini cukup jangka panjang ya karena tidak bisa simsalabim. Betul. Tapi kalau kita konsisten ya melakukan hal itu, saya sih percaya 5 tahun lagi ini gambaran impor bahan baku akan turun juga. Bahkan kita akan mengekspor begitu ya. Kita tidak lagi mengimpor tapi kita juga nanti akan mengekspor bahan baku herbal ya.
butuh waktu 3 sampai 5 tahun dan ekosistem itu sudah mulai dijalankan oleh Kalbe Farma. Kita akan lihat nanti seperti apa perkembangannya ke depan. Kita masih akan lanjutkan dialog corporate action sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kalbe Farma telah melantai di bursa saham sejak tahun 1991. Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan berbagai informasi grafisnya untuk Anda. Dodi, silakan. Ya, Cakri dan juga pemirsa, Kalbe Farma Tbk dengan kode KLBF menjadi salah satu pilihan pasar sejak pertama kali IPO. Kita simak datanya. Ya, PT Kalbe Farma Tbk, kode sahamnya KLBF, IPO pada tanggal 30 Juli 1991. Papan utama, bidang usaha farmasi, sektor kesehatan, subsektornya farmasi dan riset kesehatan, industri farmasi. Selanjutnya kita lihat ini adalah daftar pemegang saham Kalbe Farma Tbk. PT Bina Arta Karisma 3,99 miliar lembar saham atau 8,52%, kemudian PT Gira Sole Prima 4,82 miliar lembar saham atau 10,29%, kemudian PT Ladang Ira Panen 4,38 miliar 9,36%. Kemudian ada juga PT Lukasta Murni Cemerlang 4,43 miliar lembar saham atau 9,47%. Lalu ada PT Dipta Nala Bahana 4,45 miliar lembar saham atau 9,5%, PT Santa Seha Sanadi 4,65 miliar lembar saham atau 9,92%. Selanjutnya dimiliki oleh publik atau masyarakat 20,03 miliar lembar saham atau 42,73%. Berikutnya kita lihat ini adalah pergerakan nilai saham KLBF dimulai dari pembukaan perdagangan awal tahun 4 Januari di angka Rp1.475 per lembar saham, kemudian naik seminggu berselang menjadi Rp1.760 per lembar saham. Lalu sejak awal Februari kita lihat sampai Juni itu harganya cenderung tetap atau ya di level 1.500-an, tapi kemudian di Juli, pertengahan Juli itu turun menjadi Rp1.325 per lembar saham dan di awal Agustus juga turun ke 1.240. Tapi kemudian di penutupan perdagangan kemarin ya itu ada di level Rp1.370 per lembar saham. Ya, demikian Cakri informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Terima kasih Ahmad Murodi untuk informasi grafis terkait saham Kalbe Farma KLBF. Kembali bersama Pak Fijong Tius. Pak Fijong, kalau kita tadi lihat bersama pergerakan dari saham Kalbe begitu, ini kita bisa menyimpulkan cukup stabil begitu ya Pak. Bagaimana perseroan bisa mempertahankan stabilitas dari harga saham hingga saat ini? Mungkin sedikit ada pergerakan penurunan, tapi fluktuatifnya tidak terlalu signifikan begitu ya kalau kita lihat. Ya, saya melihat secara sektor ya, karena kesehatan itu kan sektor yang cukup merupakan kebutuhan mendasar. Jadi secara bisnis dan marketnya sehingga dianggap cukup resilience gitu ya. Jadi pergerakannya tidak terlalu fluktuatif. Itu yang saya lihat secara umum. Nah, memang ya turun naik biasa lah ya, karena memang ada situasi pandemi, ya ada COVID dan lain-lain, dan juga pengaruh dari sektor global ya. Karena kadang investor luar negeri pindah ke Amerika, nah itu juga ada pengaruh juga ya. Tapi saya melihat tren untuk investor lokal yang retail ini cukup luar biasa ya selama ini, dan peningkatannya sangat tinggi. Jadi saya lihat ada dua tiga hal itu yang berpengaruh. Tapi buat Kalbe sebagai emiten di kesehatan, yang kami selalu ingin kerjakan adalah fundamental harus kuat. Ya. Nah, kita terjemahkan tadi ke dalam pertumbuhan, sales, ya, inovasi produk, ya itu kita terjemahkan ke sana. Inisiatif digital jangan sampai ketinggalan gitu ya. Orang sudah punya, kita nggak ada, itu nggak boleh gitu ya. Jadi harus ada. Digital, harus serba ada jadinya ya Pak ya, secara fundamental karena harus diperhatikan. Karena konsumen ini kan bergerak terus juga ya, kita nggak bisa bekerja sendiri, jadi kita harus mengikuti ya kemana konsumen itu bergerak. Kalau memang online ya harus ada online juga. Jadi ini satu hal yang saya rasa dengan demikian, yang kita tadi kinerja keuangannya itu harus meningkat secara stabil. Nah ini yang akan dilihat oleh pasar modal, ini akan dilihat oleh investor gitu ya. Nah mereka akan terjemahkan ke dalam tadi ya nilai-nilai harga saham dan seterusnya. Baik, ini merupakan momentum juga dan kesempatan bagi Kalbe Farma sebagai salah satu emiten yang memang resilience di tengah pandemi begitu. Kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas terkait prospek dan seperti apa kinerja dari Kalbe Farma, pemirsa. Dialog Corporate Action akan segera kembali usai News Update.
Ya, kembali lagi di Dialog Corporate Action. Pemirsa masih bersama Presiden Direktur Kalbe Pharma Tbk, Bapak Fijong Tius. Pak Fijong, ini di Corporate Action kita juga akan membahas aksi korporasi yang dilakukan oleh perseroan, oleh Kalbe Pharma. Dalam waktu dekat akan melakukan, atau sudah dalam proses ya, dari Agustus kemarin, untuk buyback saham begitu. Seperti apa prospeknya hingga saat ini dan alokasi dana yang akan dicapai nanti kira-kira akan dialokasikan untuk apa saja sebenarnya? Ya, saya rasa untuk ke depan ini tadi kita sudah ungkapkan sedikit ya, ada dua inisiatif yang akan kami kerjakan dalam arti corporate action gitu ya ke depan. Satu memang sektor biologi tadi ya, kita akan investkan, jadi kita membuka peluang untuk investasi atau investor untuk masuk ke dalamnya. Itu karena ini di dalamnya ada unsur vaksin juga. Jadi dua-dua ini satu inisiatif tapi ada objektif yang akan dicapai ya. Ini yang saya lihat ini penting sekali. Dan yang kedua memang inisiatif di area digital. Karena kita tahu bahwa pasti kebutuhan akan membesar ke depan. Ya, digital kesehatan ini akan luar biasa besarnya. Kita juga pasti ya membuka pintu untuk investor juga nih. Bisa lokal ya, siapapun dia silakan ya. Termasuk juga di dalam negeri maupun luar negeri. Ini dua-duanya kita open. Dalam waktu dekat lah saya rasa mungkin ya plus minus 1 tahun, 1,5 tahun gitu ya. Itu akan lebih kelihatan yang sudah kami siapkan hari ini. Oke, banyak peluang untuk investor ya. Ini undangan juga ya dari Kalbe Pharma untuk para investor untuk melihat perkembangan yang bisa disasar dari industri farmasi khususnya melalui Kalbe Pharma. Kalau untuk Kalbe sendiri, Pak Fijong, banyak produk-produk atau produk-produk dari Kalbe yang sudah dipasarkan ke luar negeri. Hingga saat ini, produk apa yang sebenarnya paling laku di pasaran secara internasional dan masif diproduksi dan juga dipasarkan secara internasional? Ya, saya rasa kita bangga sekali beberapa brand-brand Indonesia, brand-brand kita di Kalbe sudah boleh dibilang eksis ya di negara luar. Kalau saya boleh sebut misalnya Diabetasol itu nomor 1 di Filipina. Ya. Ya, kalau ada obat flu ya, ini kalau boleh saya sebut Mexagrip nomor 1 di Myanmar. Jadi Nigeria pun produk kita banyak ya. Di ASEAN beberapa obat batuk kita juga dikenal. Jadi semuanya saya melihat potensi brand Indonesia, ada Kalbe juga, itu benar-benar memberikan peluang ekspor ya yang tinggi. Tidak hanya hari ini, tapi saya rasa ke depan akan kontribusinya akan meningkat. Ya, karena kembali lagi termasuk vaksin nanti ya. Kalau kita sudah bisa bikin lokal, itu sangat menurut saya sangat terbuka untuk negara-negara lain gitu dikirim. Diekspor ke ASEAN misalnya gitu ya, saya rasa karena di negara ASEAN kan juga pasti membutuhkan vaksin juga. Ini yang saya lihat potensi-potensi demikian ini harus kita kerjakan. Dan satu lagi kemungkinan produk herbal juga mungkin bisa juga nanti go internasional dan masif dikonsumsi oleh masyarakat secara internasional begitu Pak Fijong? Ya, kami sudah tes ya untuk jahe merah itu sudah kami tes. Ke negara ASEAN maupun ke negara Asia yang lain ya, itu responnya baik ya. Tinggal kita menyesuaikan aja supply chain-nya supaya lancar, karena kalau sudah ekspor pasti skalanya besar ya. Saya rasa ekosistem sekarang jangan-jangan tidak mencukupi ini ya. Hanya dengan 10.000 petani saya rasa nggak cukup ya. Harus kita besarkan lagi supaya akan lebih besar dan skalanya akan meningkat ke regional atau internasional. Baik, kita nantikan seperti itu. Terakhir, target kerja hingga akhir tahun untuk Kalbe Pharma akan seperti apa, Pak Fijong? Ya, kami melihat tren-tren di bulan-bulan terakhir memberikan tren yang juga cukup optimis ya. Kami melihat walaupun kinerja Juni sudah kita umumkan, jadi kami melihat di semester kedua ini ada potensi peningkatan lagi. Ya. Jadi kami harapkan nanti secara full year estimasi kita mungkin bisa mencapai double digit growth gitu ya. Kami kira-kira ya mungkin 10% lah kira-kira ya dari yang 6 bulan pertama kan 6% ya. Jadi kami lihat ada kecenderungan peningkatan lagi ke arah double digit di top line kira-kira plus minus 10%. Mudah-mudahan ini masih ada 3 bulan lebih ya. Masih ada kesempatan untuk terus meningkatkan kinerja. Ya, kita upayakan terus ya, recovery market baik dan hasilnya juga akan sesuai dengan ekspektasi kita. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama kami di Corporate Action pagi ini, Pak Fijong Tius. Salam sehat. Ya, terima kasih, salam sehat semua.
Ya, pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi lain usai jeda. Tetaplah bersama kami.